Saya ini sebenarnya udah selesai mendampingi Peggy ya. Saya rencananya sih ingin menyampaikan, silakan ya, karena banyak kontroversi ya, nanti saya akan ngobrol dengan ketua tim Ibu Yanti dan keluarga Peggy bahwa saya sudah artinya silakan udah nanti ada apa-apa tidak perlu didampingi saya lagi gitu, karena saya pikir sih sudah ya, karena banyak kontroversinya itu jadi serba salah saya. Wabarakatuh. Untuk Tony CS ya, pengacaranya Peggy, ayo laporkan Nikita Mirzani karena ini berkaitan dengan delik aduan absolut Peggy Setiawan yang dihina, dan anda semua sebagai pengacaranya Peggy juga ikut dihina oleh Nikita Mirzani. Ayo laporkan, jangan seakan-akan kita ini berjiwa besar, jangan, ini udah keterlaluan. Ayo laporkan, saya bukan memprovokasi, ini harus ditegur secara keras ini wanita sini Nikita Mirzani ini. Ayo dong, udah menyangkut harga diri tuh Tony, laporin tuh sini Nikita Mirzani, ya nggak? Kecuali lu punya uang banyak, baru bisa penjarain gua. Selama lu gembel, lu nggak bisa penjarain gua. Kecuali lu korupsi, punya uang dari hasil nipu orang, terus lu penjarain gua, bisa, itu bisa. Lu bayar tuh polisinya, lu bayar jaksanya, bisa lu penjarain gua. Tapi kalau gembel, nggak punya duit, boro-boro bayar polisi, ya beli baju aja lu hidup, beli baju aja ribet, mau sosokan penjarain gua. Kita bahas lagi, kenapa Nikita Mirzani menggebu-gebu sekali memojokkan Peggy Setiawan. Bukan hanya Peggy Setiawan, tapi di video sebelah ini dia memojokkan Ibu Titin, di mana Ibu Titin itu adalah orang yang sangat baik, mendukung rakyat kecil, membela keadilan dan kebenaran ya. Beliau ini tanpa pamrih mendukung Saka Tatal agar terbebas dari praduga salah tangkap. Dia ini akan memojokkan orang-orang yang bisa membuktikan kebenaran. Contohnya, dia memojokkan Ibu Titin, dia memojokkan Peggy Setiawan. Ada apa? Berapa bayaran orderanmu Nikita Mirzani? Nenek siapa namanya? Karena udah tua kan. Sebenarnya ya gampang aja sih sebetulnya. Polisi tinggal manggil aja itu si Saka sama si Titin lagi, tapi jangan dipanggilnya di Polres Cirebon atau Polsek Cirebon, karena kan si Titin sendiri bilang dia punya kedekatan yang begitu khusus sama Polres atau Polsek Cirebon. Dia sendiri yang ngomong waktu di acara TV Wak. Andai saja gue ini adalah Kapolri di negeri Konoha, maka gue akan tangkap itu si Nikita Mirzani dengan sederet kasusnya. Kasusnya apa saja? Sebentar, kalau video ini viral gue akan deretin semua kasus dia. Yang dimana masih tanya-tanya, kok berani kali nih orang bilang, siapa yang berani nangkap gue? Punya duit berapa gue bisa ditangkap? Kenapa? Apa gara-gara dia dulu menyerang FPI? Atau apa gitu loh? Apa? Sampai kasus-kasus judi online, prostitusinya itu kayak dibebas-bebasin aja gitu loh ya. Siapa di belakang Nikita Mirzani? Dan untuk teman-teman semua yang sudah bersuara dari awal sampai akhir tentang kasus Vina Cirebon ini, nggak usah pada berbondong-bondong menunjukkan gue lah yang awal, gue lah yang awal, gue lah. Saya juga orang yang awal menyebutkan kata Rudiana. Tapi kita di sini tidak perlu meminta orang untuk berterima kasih kepada kita, tidak perlu. Tugas kita adalah mengangkatnya tanpa pamrih. Paham ya? Untuk semua, gue gak peduli siapapun dia. Nikita Mirzani kembali jadi sorotan publik. Kali ini soal pernyataan yang dinilai menghina Peggy Setiawan, korban salah tangkap kasus Vina Cirebon. Sontak saja pernyataan Nikita Mirzani ini membuat banyak pihak meradang. Di antaranya yang ikut bersuara membela Peggy Setiawan adalah Tengku Zanzabela, selebgram ternama atau pemain DJ. Saking dongkolnya, Tengku Zanzabela bahkan menyebut etika Nikita Mirzani yang bobrok. Menurut Tengku Zanzabela, jangan kalian pikir kalau omongan Nikita Mirzani itu adalah hiburan atau ketidaksengajaan. Dia itu sengaja, kata Tengku Zanzabela. Menurut Tengku Zanzabela, Nikita Mirzani memang kerap membela oknum pelaku salah tangkap. Karena ada video itu dia bilang, udah si Peggy itu bagusnya disalah tangkap juga nggak apa-apa. Artinya ini orang emang bodoh. Jadi
Bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Kalau masalah adab lah, Mbak Nikmir kan tahu Peggy dari kalangan apa, Mbak Nikmir dari kalangan sosialita apa, jelibet jadi ya. Jadi harusnya Mbak Nikmir kan lebih dari Peggy gitu loh. Ada hal-hal yang pastinya attitude ya, apapun ya, itu adalah bentukan kita di sosial kita gitu loh, kalangan sosial kita. Nah, kalau Peggy seperti itu artinya Mbak harus memberikan pembelajaran yang baik ketika Mbak punya niatan baik ya. Ada hal-hal yang harusnya Mbak ajarkan, tapi tidak dengan hal-hal perkataan yang saya rasa kurang bijak dalam arti gini loh, memberikan satu nasihat yang baik adalah hal yang paling Tuhan sukai. Ketika itu bertujuan untuk memperbaiki, ya, mengedukasi, ya. Ini loh Mbak Nikmir, di atas langit masih ada langit. Sesempurna itulah kita bisa menaikkan dagu kita. Kita diciptakan tentu dalam hal-hal takdir hidup masing-masing. Apa yang harus kita lakukan? Tentu kita juga harus memikirkan generasi berikut kita. Ya Mbak, adakah hati nuranimu sebagai seorang perempuan? Ya, kekaguman saya tuh terhadap Mbak adalah seorang perempuan mandiri. Ya, apalagi Mbak seorang yatim piatu. Ya, saya suka sekali dengan orang-orang seperti itu. Ya, dengan kemampuan Mbak mampu untuk memberikan nafkah terhadap keluarga dan Mbak memiliki kelebihan rezeki. Sayang, sangat sungguh disayang. Ketika itu jadikan nilai kesyukuran dan lebih menghargai hidup orang lain, itu yang penting. Di sisi lain, Nikita Mirzani dapat sorotan tajam dari publik usai memberikan sentilan ke Peggy Setiawan lantaran belum menemui Deddy Mulyadi secara personal. Nikita dengan tegas menyebut Peggy Setiawan tidak tahu adab dan sopan santun lantaran sibuk warawiri di media ketimbang menemui Deddy Mulyadi. Pernyataan ini langsung dapat tanggapan dari salah satu kuasa hukum Peggy Setiawan, yaitu Nicholas Kili-Kili. Nicholas mengatakan Nikita Mirzani seharusnya lebih bijak dalam berkomentar di media sosial, terlebih di kasus yang masih ramai disorot ini. Perihal pernyataan Peggy Setiawan yang dinilai tidak punya adab, Nicholas menilai Nikita Mirzani hanya termakan asumsi lantaran belum pernah bertemu Peggy secara langsung. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Nikita Mirzani murka ke Peggy Setiawan, teman-teman. Marah dia. Tadi malam sempat live TikTok ya, PK bareng Peggy Setiawan. Dan Nikita menanyakan kok Peggy belum menemui Kang Deddy Mulyadi gitu. Jawabnya Peggy kurang lebihnya begini, karena masih belum sempat, masih banyak wawancara di rumah. Kemudian Nikita pun menanyakan, kamu diundang TV, bisa datang ke TV-TV mana, kenapa belum menemui Kang Deddy Mulyadi gitu kan. Memang kalau kita perhatikan ya teman-teman, belum bertemu ya semenjak bebas gitu. Dan karena mungkin ya di netizen pun banyak yang komentar kalau si Peggy itu live, kenapa belum ketemu Kang Deddy gitu. Karena memang kita belum melihat mereka bertemu gitu ya. Ya maksudnya harapan netizen karena Kang Deddy itu kan termasuk salah satu orang yang memperjuangkan Peggy gitu. Maksudnya ya temuilah gitu ya. Alasan Peggy Setiawan belum menemui Kang Deddy Mulyadi sampai sekarang juga semenjak bebas. Ini Mas Ferry saat live menjelaskan bahwa Ferry ini saat kemarin ke rumahnya Peggy Setiawan mau mengantarkan titipan donasi, Kang Deddy Mulyadi video call, ingin ya istilahnya ngobrol dengan Peggy dan keluarganya. Tetapi kata Mas Ferry ini, ibunya menjawab Peggy sedang tidur, jadi tidak bisa menerima video call belum bisa menerima video call dari Kang Deddy Mulyadi. Sebentar aja ini mau ini katanya belum bisa. Kemudian menurut keluarganya memang ada yang bilang ke ibu Peggy juga ke keluarganya, kalau Peggy sampai menemui Kang Deddy Mulyadi
saya akan mundur dari kuasa hukumnya, menjadi kuasa hukumnya. Itu ucapan salah satu pengacaranya. Itu yang mana, pengacara yang mana, kita juga nggak tahu. Tebak aja sendiri netizen. Terakhir, sentilan Nikita Mirzani mengenai Peggy Setiawan yang menyempatkan diri bertemu Deddy Mulyadi menjadi persoalan yang sangat panjang. Nikita Mirzani jadi seorang yang menyoroti hal ini saat ia live bersama Peggy. Meski demikian, ia mengakui tidak tersinggung dengan pernyataan Nikita Mirzani sedikit pun. Karena dia memang bukan artis dan hanya kuli bangunan. Saya nggak tersinggung karena memang saya bukan artis, saya hanya kuli bangunan. Saya juga belum terbiasa menghadapi seseorang yang ngomongnya begitu, ujar Peggy Setiawan. Jadi, sampai di sini bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit, sampai jumpa.